Ini kami pada pagi hari ini, kami tahu bahwa Kau ada bersama dengan kami, dan bersama dengan kami melewati semua hari-hari di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu dan anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami sehat, kami diberkati, anak-anak kami bisa bersekolah, kami bisa bekerja, melakukan aktivitas kami semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat cinta-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berkurang dalam hidup kami. Saat ini kami akan dengarkan apa yang Kau mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Biar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, pada kami hidup berpadangan dengan apa yang Kau firmankan bagi kami pada hari ini. Sehingga perjalanan kami menjadi perjalanan yang berhasil dan beruntung, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa Ibu Gembala. Yang luar biasa cuma Ibu Gembala nih. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Katakan luar biasa, sekalipun kayaknya nggak biasa, nggak di luar dari kebiasaan. Sekalipun datang badai, datang cobaan, tapi perkataan kita mengandung kuasa. Amin. Selalu katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan dalam kehidupanku. Datang badai, datang apa saja tetap bersyukur. Amin. Karena ketika kita bersyukur, maka nikmat itu, ucapan syukur kita akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya nonton satu film India. Siapa yang suka nonton film India? Tiga film India yang saya nonton. Yang pertama Three Idiot, yang kedua PK, yang ketiga yang ini yang saya nonton. Saya juga lupa judulnya. Three Idiot adalah tentang seorang anak yang jenius, tetapi dia hanya anak tukang kebun. Yang kaya adalah anak tuannya. Anak tuannya masuk sekolah, tapi dia bodoh, cuman punya uang. Dan anak tukang kebun ini dipakaikan baju dan jas, karena sekolahnya pakai jas, dipakaikan baju sama jas. Kemudian anak daripada tuannya ini duduk di kelas, anak tukang kebun sama-sama duduk di samping. Ketika ada soal dan apa semua, anak tukang kebun ini yang menulis, yang mengerjakan soal-soal itu. Dan akhirnya nama anak daripada tuan itu diberikan kepada anak tukang kebun ini. Kamu sekolah sampai setinggi-tingginya, saya biayai kata tuannya, tapi pakai nama anak saya ya. Begitu ya. Dan kemudian mereka mulai sekolah sampai kuliah. Anak ini pintar, tapi namanya misalnya namanya Mimi ya. Misalnya nama saya pinjamkan ke anak itu. Jadi anak itu namanya Mimi, dia pakai terus Mimi terus kemana-mana, tapi namanya laki-laki. Dan di sana saya belajar tentang bagaimana dia ada tiga orang anak yang idiot katanya, padahal pintar, tapi di bidang mereka masing-masing. Mereka sekolah di fakultas teknik, ya. Yang teknik ini sebenarnya yang satu ini, yang memang benar-benar concentration. Sementara temannya yang satu adalah sebenarnya hobi fotografer dia, ya. Tapi salah masuk jurusan. Ada lagi satu temannya, itu dia hobi untuk bikin pesawat. Dia bikin pesawat, tapi dibuang oleh rektornya. Saya suka anak-anak nonton film ini, orang tua juga. Dibuang oleh rektornya, orang tua daripada anak ini susah. Ketika itu dibuang, kemudian anak tukang kebun ini ambil itu, lalu dia buat, dia bikin, lalu jadi dia mulai pakai remote itu terbang itu pesawatnya. Kemudian dia kasih senang, dia teman itu tinggal di asrama paling atas lantainya. Lalu di dalam
pesawat kecil itu ada kamera. Jadi ayo semuanya ke lapangan. Mulai mereka kasih begini, itu kapal pesawat terbang, pakai rekaman begini. Jadi mereka nonton di TV kecil. Terus ke atas. Hei, kasih panggil temennya. Misal namanya Bondan. Bondan, pesawat kamu sudah jadi Bondan. Sampai di atas di tingkat yang paling atas di lantai persis di kamarnya. Semua terdiam. Anak itu gak di atas. Dia langsung lari naik ke atas, ke tingkat yang paling atas. Dia lari Bondan, Pak. Sudah terdiam. Temannya lagi. Seringkali kita mematikan bakat-bakat yang ada dalam kehidupan anak-anak kita. Anak itu mati. Lalu dia bilang sama temannya satu, kamu hobinya apa? Saya foto-foto. Terus papa saya nggak suka saya di sini. Lalu dia pergi ke rumah papanya. Wah, ini foto siapa bagus ya gini. Kenapa dia nggak foto aja? Apa foto? Foto itu mau jadi apa? Besar cuma foto-foto. Seperti itu kata papanya. Iya, tapi anak bapak bakatnya memang itu. Lihat ini dia gambar dia foto binatang bagus sekali Pak, katanya anak tukang kebun ini. Oh tidak, mesti di sini. Akhirnya Laste dia punya akhir cerita. Akhirnya dia jadi tukang foto. Tapi tukang foto yang hebat. Dari video, kalau Anda menonton itu, saya nonton. Ada lagi satu PK, saya lagi nggak promosi itu, tapi saya nonton berulang-ulang kali PK tentang bagaimana seorang yang datang dari planet, ya, kemudian turun ke dunia ini, dia pakai ini simbol di sini. Kemudian simbolnya diambil sama orang ini, kode tut, kalung pakai begini, tut begitu. Lalu kalungnya diangkat sama orang. Ya. Kemudian dorong tangan. Kemana saya cari kalung saya? Tanya sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan itu di mana? Di situ. Dia pergi ke kelenteng. Ya. Lalu bilang, kenapa di situ? Saya cari Tuhan. Tuhan tuh di sana. Dia pergi ke masjid. Apa begini? Tuhan tuh di mana? Tuhan tuh di sana. Dia pergi ke gereja. Dia cari kemana-mana Tuhan. Nanti ada nonton sendiri. Yang terakhir ini saya nonton. Judulnya apa ya? Danau. Judulnya Danau. Seorang papa pegulat di dunia. Bintangnya sama juga, bintang filmnya sama juga, yang PK, yang Tridian dia juga. Dia seorang papa, dia pegulat. Dia belum punya anak. Ketika istrinya hamil, dia panggil semua orang, anak saya pasti laki-laki. Kalau anak saya laki-laki, dia akan jadi pegulat. Ternyata yang lahir anak pertama perempuan. Anak yang kedua dikasih tahu teorinya gini supaya dapat anak laki-laki. Ternyata yang kedua perempuan. Ketiga perempuan, keempat perempuan. Kecewa dia, putus asa, kemudian dia ngurung sendiri. Tiba-tiba ada satu orang panggil. Itu, lihat kamu di rumah kamu tuh ribut. Dia pulang ke rumah. Ada apa ini? Ada bapak dan ibu, suami istri. Datang bawa anak dua laki-laki, bonyok mukanya. Kamu ini, ada apa? Lihat anak saya ini laki-laki dua-duanya. Kenapa? Digebukin sama anak kamu yang perempuan. Luar biasa. Ternyata bakat saya ada di anak perempuan saya. Minta maaf. Oke, minta maaf sudah. Oke. Dua anak perempuannya dilatih bulan. Karena ternyata bakatnya ada sama dua anak perempuan ini. Ini di sana. Tahun 2014, dua anak perempuan ini di India juara bulan pertama kali. Ini di sana. Dan perjalanan mereka itu keras sekali. Nonton itu. David, siapa namanya, Ramdan, nonton itu. Papanya berkorban habis-habisan untuk dua anak ini. Perempuan dibully, perempuan disuruh pakai celana. India merusak maksudnya tradisi mereka harus gini, karena nggak mungkin kan mereka pakai baju India. Ya, rambut mereka digunting. Kamu harus jadi juara dunia, mewakili India. Karena ada bakat. Ada bakat.
Dilihat, oh ada bakat, maka dia bertarung bisa. Kebetulan aja ada Aglio di sini. Papanya bukan pemain musik, ya. Papanya itu namanya Joni, adiknya dari Pak Ferdi. Dia bukan pemain musik, tapi sebelum Aglio lahir, lama ya, berapa tahun Joni menikah baru ada Aglio? 5 tahun. Sebelum anak ini lahir, papanya hobi sekali beli organ, beli trompet. Kami bukan orang kaya, tapi memang dia hobi untuk ngumpulin itu. Saksofon. Tapi saksofon itu kemarin. Pokoknya dia hobi ngumpulin, dia hobi itu kumpul-kumpulin itu. Main balas atau apa, tapi dia memang begitu. Dan saya percaya dia tidak lagi anak saya harus begini, tidak lagi, cuma dia hobi aja begitu. Dan pertolongan Tuhan anaknya lahir, namanya Aglio ini. Ya. Saya tahu asal mulainya gimana. Bagaimana pertama dia mengenal itu, tapi biasanya lagu itu cuma dibisik begini-begini, dia mulai ngikutin. Ya, seperti itu. Dan akhirnya SMP dia pindah ke Jakarta sama mamanya tinggal di sana, kemudian dia papanya kasih sekolah. Dan sekarang baru kelas 2 SMA. Mereka dari Protestan, tapi di Tondano itu pelayanannya dari gereja ke gereja. Ya, dari gereja satu hari Minggu jadi pagi di gereja mereka, kemudian siang sampai sore dipanggil ke gereja GBI, dipanggil kemana-mana sampai di Bitung. Seperti itu. Dia memang single, dia pemain single. Jadi DV, Ramdan, Pak LD minta maaf dari Pak ini ya, dia memang pemain single. Jadi memang dia harus belajar untuk main grup. Ya, kalau kita naik ke sini kan single, kalau main single dia main sendiri ya, karena dia bisa sendiri. Ya, saya tidak bicara tentang ini, tapi apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita itu yang kita lihat. Ya, kita akan lihat dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat yang ke-12, pertama ayat 12. Saya akan baca duluan, kemudian Ibu Bapak akan baca seterusnya bergantian sampai ayat 18. Yohanes pasal yang pertama ayat 12 saya akan mulai. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dikeranakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan disebut, inilah dia yang maksudkan ketika aku kata, jangan pada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Puji Tuhan. Selanjutnya kita baca, lihat ke ayat 29. Dari Yohanes 1 ayat 29. Oke, saya baca. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 30 jemaat. Dialah yang maksud ketika katakan kemudian daripada dia telah memberikan, dia telah 31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya dia dinyatakan kepada Israel.
Telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan dia tinggal di atasnya. 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. 34. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ialah Anak Allah. Oke, kita mundur ke Matius 3. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Oke, saya akan baca, Ibu Bapak akan baca selanjutnya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. 14. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Puji Tuhan. Kenapa saya membuka pagi ini dengan kisah seorang anak? Ya, tentang kisah seorang anak, dan setiap anak itu diberikan satu tugas mulia oleh Bapa yang membentuk dan menjadikan dia. Setiap anak, kita juga anak kan, ya? Kita juga anak. Apa kita lahir langsung orang tua? Tidak kan? Kita juga anak. Ketika kita masih menjadi anak, setiap kita ketika dibentuk dan dipenuhi oleh tangan Tuhan Pencipta, kita adalah bakal anak pada waktu itu. Ketika kita lahir, punya tugas memenuhi bumi ini, mengelolanya, menaklukkan bumi ini, ya, untuk kemuliaan yang menciptakan kita. Nah, seperti yang 2 minggu lalu disampaikan bahwa Yesus lahir bukan karena hubungan biologis, tetapi karena Allah menaruh benih itu di dalam kandungan Maria. Firman-Nya diucapkan dan keluar, dan Dia adalah firman. Dan firman itu lahir menjadi manusia. Dan kita lihat urutannya ke belakang, bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Allah bukan roh manusia, tidak ada lagi pada manusia sejak kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam. Roh Allah diangkat dari Adam, dan semua manusia mengalami kematian secara jasmani. Pada waktu itu juga dia mati. Karena roh Allah yang menghidupkan itu sudah ditarik. Itu membuat dan memisahkan manusia dengan Allah karena pelanggaran. Dan kemudian Allah melihat bahwa ini tidak bisa begini. Harus ada yang turun, dan ada waktu itu manusia semuanya berbuat jahat. Dan pada setiap orang tidak ada roh Allah. Roh Allah itu hanya hinggap, tetapi tidak berdiam. Pada waktu itu, sebelum Isa lahir, sebelum Isa ada di dunia ini, roh Allah tidak tinggal, tapi hinggap. Tidak tinggal, tapi hinggap. Yang ada adalah roh manusia. Sudah tahu kan, roh Allah itu dihembuskan pada waktu Dia menciptakan manusia, ya. Kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, maka roh Allah tidak ada lagi pada manusia. Sehingga manusia pertama menjadi, lah saya telanjang, ya, seperti itu. Oke, kita maju lagi. Ketika Isa lahir, atau Yesus, kok namanya Isa, apa namanya Yesus, ya, Isa, Aisyah, itu tulisan begitu, saya nggak tahu, pokoknya nggak ada di bahasa begitu saya. Tapi Isa itu
ya yang disebut tadi secara Asia di Asia Bayu Isa, kemudian di sana Yesus atau apa, banyak nama Yesus juga ya, karena di Filipina ada nama Yesus juga ya. Oke. Ketika dia lahir, bukan karena perbuatan hubungan biologis daripada dua orang manusia, tapi karena kalimatullah, karena firman Allah itu dia lahir menjadi manusia. Dengan menggunakan bahasa manusia, Allah menyatakan kasih-Nya, Allah menyatakan keselamatan. Siapa yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menggunakan bahasa manusia, jadi manusia mengerti. Proses selanjutnya adalah Yohanes Pembaptis memberitahu kepada orang Farisi, orang Saduki, semua yang ada pada waktu itu di tanah Filistin, kasih tahu, kamu bertobat begini, akan datang menghadap Tuhan itu harus begini. Itu protokoler. Anda bukan orang yang memang benar-benar dikenal sama Bapa. Itu protokoler. Caranya begini ya, harus begini, harus begitu, protokoler. Sampai di mana engkau mengenal Bapa, dan sampai di mana Bapa itu tahu kamu? Mesti pakai begini ya, runutannya itu begini. Itu protokoler. Oke. Nah, anak ketika orang ini ngomong sama Yohanes, baptislah aku. Itu nggak pakai gini ya, kamu harus begini ya, kamu harus begitu dulu ya, kamu enggak. Baptislah aku, oke, dibaptis. Ketika dibaptis Isa ini, ketika dia keluar dari air, datang merpati, hinggap di atasnya. Yohanes mendapat wahyu sebelum Isa datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis. Dia dikasih tahu, kamu itu pembuka jalan. Ini wahyu dari Allah kepada Yohanes. Kamu tuh pembuka jalan ya. Kamu bilang sama semua orang, bertobat karena akan datang terang itu. Akan datang Mesias itu, Isa. Akan datang. Tandanya adalah, saudara baca lagi nanti ayat-ayat tadi yang kita sudah baca. Tandanya adalah ketika merpati itu turun dan ada di atas kepalanya, ketika dia diangkat di air, dia turun. Kemudian keluar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Yohanes bilang, so dia ini Mesias. Dia ini yang akan aku membaptis dia lewat air, tapi dia akan membaptis kamu dalam roh. Apa itu maksudnya? Dan api, apa maksudnya? Oke, jadi Yohanes membuka jalan, ya, membuka jalan mengenai tentang kasih tahu tentang pertobatan ini, kemudian bisa turun. Ini sejarahnya. Turun di sini, kemudian datang merpati hingga itu adalah roh Allah. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ada rencana-rencana yang akan dilakukan lewat Isa ini. Itu maksudnya. Rencana penyelamatan untuk seluruh umat. Itu maksudnya. Oke. Ada perdebatan antara baptisan air dengan cara saya nggak sedang berbicara khusus untuk baptisan hari ini, tapi ini runutannya. Ada yang berdebat soal baptisan. Diginiin, dipercik itu sah. Diginiin yang mesti ada di bawah bendera baptisan itu sah. Ada yang seperti itu, ada yang ikut di mana Yesus dilahir dari baptisan, kemudian ini itu seperti begitu. Ada yang ikut semua cara
bagaimana dia tinggal dalam hidupmu. Kami waktu itu melayani di penjara ya. Kemudian orang ini minta dibaptis. Ada berapa orang napi? Ada berapa orang yang waktu itu ya? 7. Ada 7 orang napi, orang-orang Kristen minta dibaptis. Kita nggak tahu besoknya dia mau dihukum mau mati, dia mau apa, kita nggak tahu. Kita nggak pakai dulu, oke, ini dulu ya. Kalau nggak bisa, kamu nggak bisa memenuhi persyaratan. Ada banyak sekali yang terbuang karena harus ngikutin yang kayak begitu. Ada banyak yang akhirnya harus ya, kalau misal ada waktu ikut. Kalau nggak ada waktu seperti mereka ini, lakukan itu. Lakukan. Ada akhirnya orang harus pindah ke agama lain hanya gara-gara harus memenuhi persyaratan-persyaratan ini dan itu. Padahal Roh Allah menggerakkan dia untuk dibaptis. Kita membatasi orang, kita membunuh orang, kita menghancurkan hidupnya sebelum waktu mati. Kita kasih mati ke dia duluan. Dan ini tidak akan terjadi di sini. Saudara sepakat nggak sepakat? Saya bilang ini tidak akan terjadi di sini. Jangan membunuh karakter orang. Jangan membunuh karena latar belakang mereka. Jangan bunuh itu. Tuhan punya acara sendiri atas orang itu. Jangan karena peraturan-peraturan yang dibikin oleh kita sendiri kita bunuh dia. Jangan. Sama seperti kisah tragedi tadi. Itu bukan cuma bicara soal bakat. Rektor yang menjadi orang yang menjadi andalan di situ, dia ngasih tau ini, saya punya karya, dibuang karyanya di situ dan dia bunuh diri. Anda bersalah atas itu. Ketika orang itu mati, rektornya datang di penguburan. Ini tridiot yang saya bilang tukang kebun datang di samping rektor. Ini bukan bunuh diri, tapi dia dibunuh. Oh iya, dia dibunuh sama siapa? Sama kamu. Anak ini yang bilang dia dibunuh. Dia dibunuh sama siapa? Sama kamu. Kalau boleh kata kasar, jangan membunuh orangnya. Sudah pikir nanti dengan pisau kamu membunuh, tidak. Tapi dengan tindakan kita suka membunuh orang. Oke. Pulang lagi di penjara itu, mereka minta untuk dilayani baptis. Mau keluar gitu, mau cari kolam, mau cari ini, gak bisa lah. Oke. Oh itu salah, kita harus berdebat dengan itu. Ini harus loh, mana bisa keluar dari penjara terus cari, nggak bisa. Mereka nggak bisa keluar. Yang ada apa? Kita tampung air dari kamar mandi, dari WC. Siram, aku membaptis kamu dan nama anak-anak semua. Kenapa ada banyak cara dan ini mungkin pada waktu itu jadi memang seperti itu. Yang utama adalah kita suka berdebat dengan inilah itulah berdebat dia sampai Tuhan datang. Saya nggak akan berdebat soal itu. Saya nggak akan ngabisin waktu berdebat untuk itu. Tidak. Yang utama adalah hati. Cara apapun yang dipakai, kalau pada waktu itu engkau menggunakan cara, yang utama adalah hati. Ini yang sering diabaikan. Orang siram 7 orang di air di ember. Bukan dia celup di ember. Nggak cukup. Orang siram. Oh salah, dia udah masuk surga, nggak gunakan gaya begini dan nggak ada. Siapa yang bisa mengklaim itu salah? Situasinya. Oke, kita tinggalkan itu. Kita bicara lagi soal bagaimana inilah anak akuasi. Kepadanya lah aku berkenan. Ada rencana besar yang akan dikerjakan dalam kehidupan Isa ini. Dan sudah tahu setelah itu Isa atau Yesus dibawa ke padang gurun, dicobai di sana. Dia puasa 40 hari, 40 malam. Bukan hanya 40 hari toh, bukan puasanya jam 6, tapi 40 hari, 40 malam. Di sana karakternya dibentuk. Puasa itu bukan diet ya. Puasa itu bukan cuma barang yang ini gak dimakan, yang itu boleh dimakan. Puasa itu tidak begitu. Ketika Allah menggerakkan engkau untuk berpuasa, Allah menggerakkan engkau berpuasa. Ketika Allah
boleh puasa atau enggak. Ketika Tuhan menggerakkan engkau untuk puasa, berpuasa diam-diam aja. Nggak usah kasih tahu kemana-mana kita puasa, nggak usah. Diam-diam aja. Karena puasa itu adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk dipertontonkan. Wih, puasa, wih, enggak, itu dirimu sendiri dengan Tuhan. Ada kalanya kita puasa nggak makan, tapi kita nggak puasa di dalam diri kita nggak puasa. Ada juga orang makan tapi dia berpuasa. Nanti kita ngomong tentang itu. Oke, selanjutnya. Lalu Yesus dibawa ke padang gurun dan dicobai dan dia menang. Setelah itu dia mulai melayani dengan penuh kuasa karena Roh Allah, dia sendiri Allah tapi Roh Allah ada padanya. Dan selanjutnya ketika naik ke surga, Roh Allah itulah yang ditinggalkan. Saudara mengerti? Setiap orang, baca di Yohanes tadi, yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. 2 minggu lalu saya katakan, Eden itu kuasa jadi anak Allah. Kuasa anak Allah itu adalah kita menaklukkan dunia ini, menaklukkan dunia pekerjaanmu. Kau akan menjadi orang yang berbeda ketika Roh Allah ada padamu, menjadikan orang kau bukan orang yang biasa-biasa yang ngomongnya putus asa semuanya. Ketika Roh Allah tinggal di dalam hidupmu, maka perkataan-perkataan Allah itu ada dalam perkataanmu. Maka engkau akan mengatakan bahwa ini adalah begini-inilah, karena Roh Allah ada di dalam hidupmu. Ada potensi yang luar biasa dalam hidupmu. Jangan pernah abaikan itu. Kalaupun saudara punya kemampuan, kalaupun saudara punya kekuatan, saya kuat, saya ini sampai di mana batasnya. Tapi kalau Roh Allah dalam hidupmu seperti yang dialami Isa, maka dia manusia. Roh Allah ada padanya, tetap dia manusia. Ketika dia nanti naik ke surga, kita tinggalkan. Bukan berarti kita tinggalkan Yesus, tidak. Tapi dia sudah ada pada kita karena Rohnya ada pada kita. Dia di dalam engkau. Itu yang membuat kita berbeda. Cuma kita tidak menyadari hal itu kan. Kita tidak menyadarinya. Kita jalannya biasa-biasa aja. Kita ngomongnya juga sama seperti orang yang gak punya Tuhan juga. Aduh, ini bahaya loh. Aduh, ini begini. Waduh, ini gitu. Wah, ini begini. Wah, gak mungkin. Wah, begini. Kau tidak menyadari bahwa di dalam hidupmu ada Roh Allah, di mana engkau disebut anak-anak Allah. Engkau menaklukkan dunia ini. Jangan dunia yang menaklukkan engkau karena perkataanmu. Susah. Nanti gini. Waduh, gak bisa. Nanti kita diserang. Nanti kita gini. Bodoh, kita mati karena perkataan kita. Aduh, bagaimana? Kita ayam. Kita selalu melihat ke bawah dan tidak pernah bersyukur. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, beda perkataannya. Oh, terima kasih. Ketika kita berterima kasih, maka ditambahkan nikmat itu. Masa orang yang dari saudara kita aja bisa mengetahui tentang itu. Ketika kita bersyukur, maka nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah kepada kita. Begitu juga dengan kita. Payah terus. Susah. Ini enggak, bagaimana ya? Itu terus. Makanya saya bilang, saya enggak mau jadi orang yang kalah. Kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Kenapa kita dibilang lebih dari pemenang? Kita tidak berjuang, tapi kita ditaruh predikat itu, Anda pemenang. Berarti kita lebih dari yang menang. Yang menang itu Yesus. Kita dikasih predikat, Anda adalah umat pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kenapa? Enggak bertarung, tapi dikasih predikat. Berarti kamu lebih enak aja. Kamu nggak ngapa-ngapain, saya bertarung. Tapi kamu saya kasih predikat pemenang. Kamu adalah anak Allah. Kepadamu diberikan kuasa. Kepadamu diberikan kuasa untuk menaklukkan dunia ini. Kepadamu.
makan nih, ditraktir sama teman dari Bali. Jadi teman saya bilang, saya masuk ruangan sama anggota dewan. Wah, hebat ya, itu teman saya dari Bali. Kenalannya anggota dewan. Wah, mantap. Baru saya ketemu sama Bapak. Pak, saya jalan sama anggota dewan. Oh iya, saya bilang sama saya, kamu ya sama orang, saya ketemu sama orang yang ngebayarin anggota dewan. Sama saya bilang tuh, teman saya tuh di dalam anggota dewan. Kamu ketemu, saya kenal sama orang yang ngebayarin makannya anggota dewan. Ya, artinya ada sesuatu yang plus. Seperti saya ambil contoh kemarin, kalau ke Gorontalo hubungi Pak Edi. Ada sesuatu yang plus. Kita memberikan semua yang plus. Kenapa? Kita anak Allah. Sekalipun mungkin ada orang yang enggak secara finansial mungkin lebih dari kita. Kita layani kau seperti raja. Kamu datang ke sini, aku melayani kau seperti raja. Maka namamu akan diingat. Ingat itu. Ketika engkau menabur, akan menuai. Ketika engkau memperlakukan orang sebaik-baiknya di tempatmu, maka ketika engkau pergi, Allah akan mengirimkan orang lain untuk melayani engkau seperti anak raja. Ya, jangan Allah kadarnya sekedar aja. Anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Yesus, kepada Juru Selamat kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka padamu ada kuasa sebagai anak Allah yang menaklukkan duniamu. Menaklukkan duniamu untuk menjadi orang yang berbeda di duniamu. Semua orang pasti nggak mau ketemu wartawan. Semua orang pasti kalau dia saya mau bilang, saya akan munculkan orang yang berdiri media yang benar-benar, yang bukan abal-abal, yang cuma minta-minta duit, tidak. Saya akan menunjukkan itu. Bukan dengan kekuatan yang ada sama saya, tapi karena roh Allah. Karena roh Allah menjadikan kita beda. Saya mau bilang apa? Berapa radio di Gorontalo ini tutup? Ada wali kotanya udah nggak wali kota, tutup. Kosmonita, wawalinya sudah bukan wawali lagi, tutup. Sejadah yang semuanya serba dari luar negeri, bahkan yang pasang alatnya dari pabrik Amerika, tutup. Karisma, tiangnya aja Pak Ferdi yang naik. Sekarang yang sendanya Medi, yang biasa-biasa tetap bertahan. Dan saya percaya itu akan terus maju. Ini merubah saya beberapa waktu ini, bukan kemarin. Saya nggak mau kekalahan lagi kayak kemarin. Dengan perkataan saya membunuh masa depan saya sendiri. Karena perkataan saya. Dan saya bertobat untuk itu. Yang saudara pikir, Ibu Medi kenapa nggak dari dulu ini? Juga kemarin. Ini baru terjadi kemarin seperti supir taksi itu. Yang baru 3 tahun, lalu dia nikmati hasilnya 2 tahun yang saya ceritain kemarin. Anda berbeda, Pak Eldi. Ibu, Anda berbeda. Di bidangmu taklukkan itu karena roh Allah ada padamu. Ketika engkau ketemu dengan orang lain, kau berbeda. Berikan pelayanan yang plus. Tunjukkan, bukan hanya dengan ini. Ada Alkitab. Ini loh, firman. Nggak mampan. Tapi ketika engkau berbicara dengan penuh kuasa, nggak usah pakai ayat Alkitab. Kalau nggak hafal, jangan saudara pulang lagi, so lewat itu orang. Di mana dia nggak usah. Ibu Medi nggak rohani, nggak apa-apa. Nggak rohani kayak nggak masalah. Tapi perkataan yang penuh kuasa itu ada dalam perkataanmu. Firman itu bukan cuma secara hurufnya, tapi ada dalam loh hatimu. Nggak perlu pakai bahasanya, jangan tak salah, nggak perlu, jangan takut. Karena roh Allah ada padamu, Ibu Ning. Di sekolah, rubah perkataan. Di mana saja katakan semua yang penuh kuasa. Sehingga ada perbedaan. Hidupmu dikendalikan oleh lidah. Kemarin kan, firman Tuhan kemarin. Dari perkataanmu juga kau bisa mematikan orang lain.
Dari perkataanmu juga engkau bisa mematikan masa depan anak-anakmu. Dari perkataanmu engkau juga mematikan masa depanmu. Tapi dari perkataanmu engkau bisa membuat jalan atas masa depan anakmu. Dari perkataanmu engkau sedang membangun masa depanmu. Dari perkataanmu orang lain diberkati. Sebab Allah, Roh Allah yang ditinggalkan oleh Isa atau Yesus itu ada padamu. Ada pada setiap kita. Dan engkau diberikan kuasa untuk menaklukkan dunia ini seperti di Eden. Engkau memberi nama setiap ciptaan-ciptaan. Engkau memberi nama, oh burung ini namanya gini, ini namanya. Engkau namakan semuanya. Ketika engkau jalan ke sini ada tanah, saya berikan nama ini. Saya berikan nama ini. Padamu ada kuasa. Padamu ada kuasa. Kita akan menjadi orang yang berbeda. Jangan pernah takut dengan segala macam yang akan datang ke Gorontalo. Kita menghabiskan waktu untuk mikirin. Jangan pikirin itu. Pikirkan semua yang positif. Pikirkan semua yang membuat kita maju. Karena Allah yang akan berperang gantikan kita. Amin. Apapun bisa datang, tapi kalau kita percaya sama Tuhan, Dia yang akan gantikan kita untuk berperang ganti kita. Bukan kita lagi yang berperang. Mau siapa yang mau datang ke Gorontalo? Yang penting hidupmu berpadanan. Engkau adalah suratan yang terbuka. Bukan semua ayat itu keluar dari hidup, tapi tidak. Itu menjadi gaya hidup. Tapi memilih gak semudah membalik telapak tangan. Jangan terbelakang, jangan dibalik, ngomongin aja ucapin. Makanya saya tanya tadi, bagaimana kabarmu? Memandang luar biasa perkataanmu. Tahu gak waktu kita sedih, waktu kita murung, ditanya bagaimana kabarnya? Semua tubuhmu terpengaruh dengan perkataanmu. Kalau waktu bagaimana kamu? Luar biasa, pengaruh semuanya. Memberikan adrenalinmu berdiri, wah, luar biasa. Kata itu ya benar-benar luar biasa. Ucapkan itu. Dalam hidupmu ada Roh Allah. Karena engkau anak Allah. Amin. Karena engkau anak Allah. Tidak perlu takut. Nanti mesti enggak usah. Sebab Dia akan berkata lewat mulutmu. Yang kau tidak pernah pikirkan itu yang akan keluar. Ketika Bapak ketemu dengan orang-orang lain harus membuat pilihan dengan keputusan-keputusan, cuma renungkan aja. Gak usah cari puasa lama-lama. Pak, ayo cuma ini. Ya ada dalam kita. Hikmat berikan kepadaku. Dan keluarlah perkataan itu. Padamu ada kuasa. Katakan amin. Amin. Pada kita ada kuasa. Nyatakan itu dalam hidupmu. Padaku ada kuasa. Bukan untuk sebuah kesombongan. Berbeda orang yang sombong dengan orang yang berkata padaku ada kuasa. Orang yang sombong adalah, lihat ini mic ya. Ceritanya mic ini Tuhan ceritanya. Ini mic ini medinya. Kalau mau dipakai. Kalau enggak dilepas. Mic ini nggak bisa berbangga. Saya gara-gara saya ini Medi bisa ngomong. Nggak bisa. Orang yang sombong itu akan berkata begini, kalau bukan saya, pelayanan di sini ini nggak maju. Orang sombong. Kalau bukan saya, ngomongnya saya. Kenapa kamu bisa bukan? Karena Roh Allah ada padaku. Karena Tuhan menyertai setiap perjalananmu. Karena saya, ketika kita ngomong karena saya, itu kesombongan. Kita lupa bahwa kita seperti mic, kalau dipakai ya udah, kalau dipakai nggak ada, mic-nya nggak ada. Kalau nggak gara-gara saya nggak nih mati. Yang menghidupkan mic itu orang di situ. Yang pakai ini saya. Di mic nggak akan bilang kalau bukan karena saya. Hati-hati dengan bahasa itu. Pemain musik, tim pujian, semuanya. Kalau nggak ada saya, nggak bisa. Jangan. Roh Allah pakai aku. Makanya saya bilang tadi, kalau benar Roh Allah ada di dalam kehidupan Ibu Ning, ada di dalam saya. Kita orang tempatnya jauh, tapi ketika kita ngobrol, connect. Kenapa?
Kalau orang yang kita sembah itu, misalnya kalau Tuhan yang kita sembah itu beda, pasti beda. Tapi kalau sama, kita nggak pernah ketemu. Ketika kita ketemu sama, karena kita sudah sama. Ya, ada juga yang mungkin berbeda dengan kita secara casing, beda. Tapi ketika kita ngobrol, kok sama? Ya kita asalnya sama. Memangnya Tuhan ada berapa? Ada 3, berapa bilang? Enggak, Tuhannya 1. Tapi padanya ada loh. Padanya kok kita sama? Sumbernya sama. Ada yang casingnya sama, tapi ngomongnya beda. Beda sumber. Beda, pasti beda sumbernya. Kenapa lain ya? Oh, dia bukan bertuhankan Tuhan yang kita sembah. Dia bertuhankan dirinya sendiri atau organisasinya. Itu jadi Tuhannya. Saya mendapat satu pesan begini. Ini akan menjadi sangat besar dan jadi banyak. Bukan karena manusia, tapi karena manusia-manusianya meninggikan Tuhan. Simpan baik-baik. Ini akan menjadi sangat besar. Bukan karena manusia, tapi karena manusia-manusianya yang ada di sini meninggikan Tuhan. Saudara nggak mau amin juga nggak apa-apa. Saya cuma nyampe ini. Ini akan menjadi besar. Bukan karena manusia, tapi karena manusia-manusia yang ada di sini meninggikan nama Tuhan. Tidak akan ada seorang pun yang akan bilang lebih daripada yang lain. Tapi semua ada Tuhan. Amin. Tundukkan kepala. Izinkan dia berbicara lebih lagi dalam hidupmu. Saya berhenti, tapi dia akan terus berbicara.